Rakyat jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Rakyat jelata mau sampaikan kata-kata, bijaklah membuat kebijakan. Bekerjalah dengan hati, padalah empati, padilah pada kami tidak bodoh. Jangan buat titrik apalagi bikin hati. Kami berjanji tetap mentitrik sesuai suara hati, gemakan suara hati. Rakyat jelata, gaung dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Untuk selalu sepada agar suara di rakyat jelata, gaung dan harapan rakyat ke penguasa, agar kalian adil dan ciptakan sejahtera. Kalau dalam penerimaan di dalam ngobrol segala macam, apakah ada perbedaan juga atau? Ya karena staf biasa ya, kira-kira normatif saja dia melayani, tapi kelihatan juga baik kok. Bagus gitu ya. Jadi tidak dalam konteks yang melihat kita sebagai musuh, padahal kita mengkritisi kan, tegas mengkritisi Bareskrim, bahkan sampai ada pernyataan-pernyataan yang kita kemukakan gitu kan, bahwa Dirtipidum itu melakukan obstruction of justice, gitu kan, pelanggaran pidana loh, gitu, karena ada banyak hal-hal yang semestinya tidak apalagi dikaitkan dengan poin 3 di sini, gitu Pak. Poin 3 yang menyatakan sedang membangun zona integritas, kawasan bebas korupsi, kemudian juga ada kawasan birokrasi bersih, ya kan, birokrasi bersih dan melayani. Saya kira itu kita berpikir, kenapa mesti dimasukkan di sini? Itu dia, ya kan? Betul. Berarti dia sedang menyampaikan kepada TPUA nih, khususnya kepada masyarakat lah, gitu kan, bagian masyarakat. Nih kami siap, gitu kan, untuk melakukan langkah-langkah sesuai poin 2 tadi, menerima surat dan menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. Kami sedang melakukan ini, soal bersih korupsi, kemudian birokrasi bersih dan melayani, pelayanan berkualitas. Gitu kan. Senang kali kita dengarnya. Kita dengarnya senang, kita bacanya senang, gitu kan. Kemudian ya mudah-mudahan kita akan terus kawal, gitu kan. Nah itu yang tadi mungkin dimaksud Kang Epul itu gitu kan. Apakah ini ada semacam perubahan, gitu kan? Atau mungkin juga pandangan baik kita, mungkin ada koreksi atas keliruan yang dilakukan oleh proses terdahulu, gitu kan, karena janggal, gitu kan, dia tergesa-gesa, dia sepihak, gitu kan, kemudian juga kontennya terbalik-balik, gitu kan, jadi seperti memang tendensius, gitu, seperti memproteksi kepentingan seseorang, dalam hal ini Pak Jokowi, gitu kan, kita melihatnya begitu. Nah mudah-mudahan ini setelah diajukan, gitu kan, keberatan sekaligus mohon gelar perkara khusus, ada perubahan, gitu, kinerja seperti tadi kan, efektivitas, efisiensi, perbaikan kerja, itu menuju pelayanan maksimal atau apa namanya itu tadi ya, melayani berkualitas. Nah, mudah-mudahan itu, dan itu akan kita jadikan acuan. Jadi acuan itu nanti. Nggak boleh ada korupsi loh, gitu kan. Sebab dugaan bisa terjadi. Kalau orang punya tendensi tidak terbuka, tidak objektif, tidak transparan, bisa saja muncul dugaan, oh jangan-jangan ada suap menyuap di situ, wajar kan? Nah itu jawabannya kan tidak sekarang, mau dibersihkan lah. Gitu. Kita juga kan pernah mendengar beberapa tahun yang lalu, ketika tadi saya teringat ketika Pak Rizal mengatakan, padahal kita lagi mengkritisi kepolisian loh, Bareskrim, tapi mereka pelayanannya bagus. Saya jadi ingat ucapan Pak Kapolri Listio Sigit, siapa yang berani mengkritik paling keras polisi, dia adalah sahabat saya. Itu kan dulu kita senang banget gitu dengan ucapan itu. Tapi ya realitanya tidak seperti yang diucapkan. Ya mudah-mudahan di ujung kepemimpinan Pak Listio ini, kalau dianggap sebagian pihak akan segera diganti, ya membaik gitu ya. Jadi husnul khotimah. Itu harapan. Kira harapan boleh saja, walaupun kekhawatiran, kewaspadaan tetap
tumbuh juga Iya, karena ada iya, track record kan. Betul. Tidak mungkin karena ada track record, ada pengalaman-pengalaman tadi. Termasuk juga yang TPU awalnya, waduh, ada penyelidikan nih. Wah, udah Wih, seneng. bagus walaupun 6 bulan Iya, gitu ya, tapi seneng kita gitu kan. Wah, Dan sempat diapresiasi juga oleh Pak Rizal kan? iya, Di kita podcast dulu. apresiasi. Ini bagus, udah sekian bukti-bukti. Wah, udah ke daerah, Muncul udah pasalnya. pasalnya muncul gitu kan. Bagus nih. Tapi kan ujung-ujungnya su'ul khotimah gitu kan. Oke. Bukan berarti kita melakukan penolakan atas hasil, tapi ujung proses nggak bener. Itu walaupun bagaimana kan dibaca proses Iya, iya, menuju hasil. Kalau prosesnya benar, transparan, terbuka, objektif segala macam, betul kan, ilmiah, uji forensiknya, laboratorium forensiknya benar semua dilakukan, hasilnya kita terima. Iya, iya, iya. Kita tidak terima hasil itu karena prosesnya Ada gap ya. ada gap, gitu kan, ada masalah di situ, gitu kan, something wrong. Ada ruang-ruang Gitu. gelap. Ada ruang-ruang gelap, ada penggelapan Ada jadinya. penggelapan. Kalau ruangnya gelap, ada penggelapan. Siapa yang menggelapkan? PLN kah? PLN lah. Baik Pak Rizal, saya mau coba bacakan dulu ini apa komentar sahabat Ermo tadi mana ya? Nyai Cute, 10 tahun aku percaya ke Jokowi. 10 mana tadi ya? Setelah banyak bohongnya jadi muak. Teruskan para pejuang, aku mendukungmu. Dari Fajar Sidik, saudaraku RF, maju terus pantang mundur dalam menegakkan kebenaran. Sekali pembohong dia akan mati dalam keadaan berbohong. Wah. Tapi ini macam-macam pro kontra seperti biasa, tapi tampaknya kebanyakannya pro nih. Berhati-hatilah dengan jebakan Batman bar es krim katanya. Bar es krim. Oke, jadi nah kalau kembali ke apa yang terjadi kemarin, menarik juga dengan sosok yang sudah lama tidak kita lihat di berbagai podcast, apalagi layar kaca televisi, Sri Bintang Pamungkas. Nah ini ada apa nih Pak Rizal? Kalau boleh kita tahu apa keberadaan Pak Sri Bintang tuh? Ya. Kemarin saya kira beliau kan tokoh yang kritis ya sejak zaman Orde Baru, Iya, gitu betul. kan, terus di Orde Reformasi, gitu kan, terdepan terus gitu dengan segala risikonya. Dari sisi konstruktif ya yang kita baca itu, beliau punya keberanian gitu kan melawan rezim gitu yang mungkin kualifikasi yang bersangkutan menyebut zalim kan gitu. Iya. Saya kira dengan saya juga tidak tahu tiba-tiba ada di ruang pendaftaran. Nggak ada info sebelumnya, nggak janjian? Nggak ada janjian. Yang kita tahu bahwa itu terpublikasi kan, bahwa TPUA akan gitu kan ke Barreskrim, mungkin siapa yang mau ya silakan datang gitu kan. Ternyata beliau hadir kan gitu. Ya sudah, kita ngobrol panjang. Kemudian bagaimana pandangannya, ya mendukung penuh gitu kan terhadap kasus ini. Bahkan kalau dia melihat ijazah palsu ini bukan satu-satunya, tapi ini pintu masuk yang sangat strategis gitu untuk bisa membongkar kebobrokan Jokowi yang lainnya. Dia melihatnya ke situ gitu. Karena rakyat sudah dirugikan banyak gitu oleh banyak kebijakan-kebijakannya yang terbuka, tertutup, atau juga penuh dengan kemunafikan lah, ambivalensi gitu. Semua itu merugikan rakyat. Makanya begitu datang dia support, dia sendiri mengatakan ya dia tidak akan masuk ke dalam proses yang sedang dijalankan. Ini kompetensi TPUA kan, tapi kehadirannya memberi support lah, support bagian dari support tokoh. Walaupun kita juga banyak mendapat informasi tokoh-tokoh lain juga mensupport, gitu ya, termasuk Purnawirawan, Patinya dan sebagainya, banyak yang dukung ini, gitu. Sehingga perjuangan ini tidak sendiri. Kita yakin bahwa perjuangan ini adalah perjuangan bersama masyarakat, rakyat, bangsa Indonesia dengan komponen-komponen yang ingin Indonesia itu lebih bersih gitu ke depan, lebih jujur, lebih transparan, jangan kekayaan yang dimiliki jangan dirampok gitu kan oleh orang-orang yang merasa punya kewenangan
lalu bertindak sewenang-wenang gitu Kang Epul. Iya. Saya kira ini bukan perjuangan sederhana, walaupun hanya sekedar membuktikan asli atau tidak asli ijazah. Iya. Tapi konsekuensi dari sini itu bakal besar saya gitu. Dan Pak Jokowi jangan juga merasa jumawa gitu kan, bahwa dia bisa menutupi kebohongan gitu kan. Untuk satu waktu ya bisa, tapi nggak bisa setiap waktu. Akan ada waktunya, kebohongan itu terbongkar gitu. Nah, kelihatannya kalau saya masih sangat yakin Kang Epul, ini menuju terbongkarnya kebohongan itu.